Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para alim ulama dan umarok, utamanya Rois Suriah PBNU DKI Bapak Kiai Haji Muhyiddin, yang kami hormati Al-Mursyid wal Khalifah di Thariqatil Qadiriyah Naqsabandiyah Bapak Kiai Haji Hasan Habibi, juga sebagai Badal Thariqah Badal Mursyid Kiai Husain Mahmud, yang kami hormati Pak Lurah, adalah semua perangkat desa Gandaria Selatan, betul, Kecamatan Cilandak. Hadirin hadirat hafidhakumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Majelis Taklim Al-Jamal As-Sanusiyah, utamanya Ketua Majelis Taklim Akhina Filah Bapak Ramdan Alwi, yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, dan haul almarhum wal maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdul Muthalib dan Guru Jamal Sa'ban yang kelima. Mudah-mudahan harapan kami, terima kasih kami kepada keluarga besar Majelis Taklim Al-Jamalu As-Sanusiyah Gandaria Selatan
Terima kasih kami mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas." Kata Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada Majelis Taklim Al-Jamaah As-Sanusiah Gandaria Selatan yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hafizakumullah, perkenankan dalam menyampaikan pengajian nanti, maaf, saya akan menggunakan bahasa gaduh-gaduh. Sesekali pakai bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sesekali pakai bahasa Jawa, saya orang Purworejo asli, Nyong Siro Riko. Kita campur dengan bahasanya orang-orang Cilacap, orang-orang Kebumen, anak Parikaya. Betul? Hadirin hafizakumullah. Kalimatnya itu haul. Haul ini dalam bahasa Arab ditulis ha, wawu, lam, dibaca haul. Tapi kalau ditulis pakai Indonesia, yang nulis bingung, yang baca bisa bingung. Kenapa? Huruf-huruf Indonesia tidak sepenuhnya bisa mewakili huruf Arab. Mari kita lihat, Arab ada ha, ho, ha. Sementara Indonesia cuma ada ha, betul? Arab ada sa, sin, shin, sok. Indonesia cuma ada s. Maka tidak sedikit huruf Arab, kata-kata bahasa Arab ketika di-Indonesiakan, yang nulis bingung, yang baca bisa bingung. Maaf, itulah kekurangan bahasa Indonesia, Ustaz saja. Haul itu tertulis ha, wawu, lam, dibaca haul. Dalam kamus bahasa Arab, haul yang tertulis ha, wawu, lam itu artinya ada 3. Pertama, haul itu bahasa Arab, Indonesianya adalah kekuatan atau power. Contoh, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka haul artinya kekuatan atau power. Maka barang siapa yang sering baca la haula wala quwata illa billah, punya kekuatan, rajin ibadah, semangat beribadah, dan mampu meninggalkan, maaf, hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Ringan beribadah dan ringan meninggalkan maksiat. Maka kalau ada orang suka maksiat ini tapi nggak suka ibadah, barangkali nggak pernah baca la hawla wala quwata illa billah. Maaf. Maka Nabi mengatakan aksiru min qouli la haula wala quwata illa billah fa innahu kanzun min kunuzil jannah. Nabi mengatakan perbanyaklah baca la haula wala quwata illa billah, karena itu kekayaan surga.
Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa ketika bepergian mau baca la haula wala quwata illa billah yang didahului dengan kalimat bismillah tawakkaltu Allah, Nabi mengatakan, kamu yang dalam bepergian, harta benda pikiran yang kau bawa dijaga oleh Allah. Harta benda rezeki keluarga yang ada di rumah dijaga oleh Allah. Kiatnya kalau bepergian jangan lupa baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu petunjuk Nabi. Bahkan saya pernah dengar ibu-ibu muslimat NU menghafalkan doa ini, doa bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, dihafalkan pakai lagu. Dan saya bisa menirukan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sama-sama bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Yang kedua, dalam kamus bahasa Arab, haul ini bisa diartikan sekitar, radius, kata orang Jawa, kiwa tengen. Haul itu bahasa Arab, Indonesia ada sekitar. Contoh, al-hadiruna fi hadhil haflah yajlisuna haulal mimbar. Artinya orang-orang yang hadir di majelis pengajian ini duduk di sekitar podium. Betul? Bapak sekalian dan para ibu-ibu duduk di sekitar podium. Mubaliknya di podium terus diganti kursi. Betul? Haul itu artinya sekitar, radius. Yang ketiga, dalam kamus bahasa Arab, haul yang tertulis ha, wawu, lam artinya adalah tahun. Haul itu bahasa Arab, Indonesianya tahun. Contoh hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin inda kulli haulin wa kada Abu Bakrin wa Umar. Hadis ini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah di korban perang Uhud tiap-tiap tahun. Begitu juga Abu Bakar dan Umar. Kebiasaan yang masih hidup mengingat-ingat yang sudah wafat, kemudian menengok kuburannya, berziarah di kuburannya. Itu kebiasaan Nabi. Nabi punya kebiasaan berziarah minimal setahun sekali, berziarah kubur. Maka haul itu gagasan Nabi, bukan gagasan para kiai, para ulama, bukan itu. Nabi, perilaku Nabi. Nabi punya kebiasaan rutin minimal setahun sekali berziarah di kuburan Uhud. Di antaranya ke makam paman Nabi bernama Sayyidina Hamzah. Apa yang diperbuat Nabi ketika berziarah? Pertama, Nabi menyampaikan salam. Yang kedua, baru mendoakan. Etika berziarah itu menyampaikan salam dulu, jangan langsung baca tahlil. Etikanya salam dulu.
Nabi kalau berziarah salam dulu baru mendoakan. Contoh salam Nabi di kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un wa inna insyaallah bikum lahiqun. Contoh salam Nabi. Nabi menyampaikan salam. Kok pakai salam? Orang wafat itu ketika kita berziarah, mereka kan di alam kubur bisa melihat kita dan bisa mendengar suara kita. Orang-orang yang di alam kubur ini kan hidup lagi. Bahkan di alam kubur ini lebih lama daripada di dunia. Sehari di alam kubur sama dengan 1000 hari di Gandaria Selatan sini. Nabi menyampaikan salam. Yang diziarahi ngerti, oh itu anak saya lagi ziarah, ngerti. Oh itu cucu saya lagi berziarah, ngerti. Di samping ngerti, dengar suaranya. Maka ketika kita di kuburan ini, Assalamualaikum ya ahlal kubur, mereka menjawab salam, Waalaikumsalam. Suara jawaban ahli kubur, semua makhluk yang ada di sekitar kuburan dengar semua, kecuali jin dan manusia dibikin gak mendengar, yang bikin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuji kita. Karena yang diperintah beribadah hanya jin dan manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu. Jadi mereka menjawab salam. Kalau Bapak berziarah di kuburan, Bapak Assalamualaikum ya ahli kubur. Ahli kubur menjawab Waalaikumsalam. Semua makhluk di sekitar kuburan bisa dengar suaranya kecuali jin dan manusia. Kalau Bapak berziarah, kok di dekat Bapak, maaf, ada hewan, ada sapi, ada ayam, ada entok. Sapi, ayam, entok bisa dengar semua. Bapak juga bisa dengar kalau mau jadi entok gitu. Nanti nasibnya rica-rica gitu. Betul? Ini keyakinan keagamaan yang tinggi, ini petunjuk Nabi. Bahkan orang yang sudah wafat, yang di alam kubur, bisa melihat orang di dunia. Kata Nabi, Nabi mengatakan, tu'radu a'malukum fit dunya ila asyairikum wa akribaikum minal amwati fa in ra'akum hasanan istabsharu fa in ra'akum ghairu hasanin qalu Allahumma la tumithum hatta tahyahum. Al hadis fi sarhi sudur. Kata Nabi, amal kegiatan kalian di dunia oleh Allah dinampakkan kepada keluarga kalian yang sudah wafat di alam kubur. Apa bapaknya, apa kakeknya. Kata Nabi, ketika keluarga kalian yang sudah wafat di alam kubur melihat amal kalian bagus, mereka bergembira ria di alam kubur. Istabsaru, bergembira ria. Tapi ketika yang sudah wafat melihat amal anak cucunya kok gak baik, susah di alam kubur. Kata Nabi, di tengah-tengah kesusahan sambil menangis berdoa, ya Allah, saya minta tolong ya Allah, anak cucu saya yang masih hidup di dunia, yang amalnya belum bagus, jangan kau ambil nyawanya dulu sebelum bertobat, sebelum dapat hidayah dari Engkau ya Allah. Kata orang di kampung kami, ya Allah, anak putu kula sing tasih gesang teng alam donya, sing nyamane dereng apik, ampun jenengan pundhut rumiyin menawi dereng pikantuk pitedah panjenengan. Maka walaupun sudah wafat, asal wafatnya membawa amal soleh, bisa mendoakan yang masih hidup, Pak.
Bahkan Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengarang kitab Ratib Haddad mengatakan ihtimamul amwati lil ahya'i asyaddu min ihtimamil ahya'i lil amwati. Kepedulian orang-orang yang sudah wafat terhadap yang masih hidup lebih tinggi daripada kepedulian orang hidup terhadap yang sudah wafat. Kata orang kampung kami, anggone gatekno wong mati nyang wong urip kuwi luwih nemen tinimbang wong urip gatekno wong mati. Ini kalau nggak ngaji nggak ngerti, betul? Ngaji itu penting. Maka di daerah Solo ada seorang pria yang rajin ngaji, seorang pemuda rajin ngaji, tiap hari ngaji, tiap hari berzikir. Seorang pemuda rajin berzikir. Pemuda itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya Joko. Ada Joko ahli zikir, terus dikasih julukan Joko zikir gitu. Belanda mau bilang zikir nggak bisa, bilangnya tingkir gitu. Jadi Joko zikir, ngaji tiap hari. Berangkat ngaji tiap hari, numpak getek naik sampan, ditarik 40 ekor buaya tiap hari. Suatu ketika Joko Tingkir berangkat ngaji naik sampan diikuti 40 buaya, ada temannya satu nggak ngaji, kering terus cokot boyo, terus dibikin lagu gitu. Sing keri cokot boyo gitu, sing keri cokot boyo, ayo sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, ayo sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, ayo sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo. Di kampung kami ditambahi sing ngaji rati cokot gitu. Sing ngaji rati cokot, ayo sing ngaji rati cokot, sing ngaji rati cokot. Joko Tingkir itu ulama besar, bahkan raja dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Maka keturunan Joko Tingkir banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, pendiri NU, itu keturunan Joko Tingkir. Waliullah Simbah Kiai Haji Mutamakin Hajen Pati, keturunan Joko Tingkir. Joko Tingkir itu ulama besar, raja. Maka dengan seorang ulama, dengan raja, kita harus sopan santun, pakai tata krama, betul? Kita hormat. Maka tolong lagu Joko Tingkir ngombe dawet dilereni gitu ya. Itu gak ada, betul? Diganti tukang parkir ngombe dawet gitu, betul? Tapi dawet itu tetap penting. Kenapa? Pangumpo jiwa itu kerja. Di Jawa Tengah ini dawet yang masyhur ada dua. Ada dawet Ayu Banjarnegara, betul? Ada dawet Ireng Kutoarjo. Saya di Banjarnegara
dawet ayu, penjualnya malah laki-laki, namanya goblok gitu loh. Dawet ireng Kuto Arjo, malah penjualnya wanita, namanya Melani gitu loh. Ada tulisannya Melani gitu loh. Dawet itu penting. Kenapa? Kerja. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, harrik yadaka unzil alika rizqo, kata Allah, gerakkan tanganmu, aku turunkan rezeki untukmu. Bapak enggak boleh mengharap rezeki dari Allah kalau enggak menggerakkan tangan bekerja, betul? Allah ngendika, obahno tanganmu kowe tak duni rezeki. Lahiriah kita kerja keras, betul? Batiniah jangan berhenti berdoa. Maka Allah berfirman, man lam yaqmuni aghdubu alihi, yang enggak pernah berdoa aku marah kepadanya. Allah bilang begitu. Jangan sampai Allah marah kepada kita. Maka tolong jangan berhenti berdoa, betul? Pagi, siang, sore, malam berdoa terus. Sholat kan isinya doa. Kalau bisa doa begitu banyak kita hafal. Kalau terpaksanya nggak hafal, ada solusi dari Allah. Nggak hafal doa, ada solusi. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu qabla ayas alani. Firman Allah, barang siapa yang rutin berzikir kepadaku sampai nggak sempat berdoa apa saja, nggak sempat minta apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Syaratnya bisa rutin berzikir, betul? Cuma kadang-kadang kita kebalik, rutin minta tapi nggak rutin berzikir, betul? Betul? Rutin bikin proposal gitu, sampai mukanya persis proposal gitu, betul? Ayo mulai sekarang kita rutin berzikir. Supaya rutin berzikir pakai guru namanya tarekat, toreko. Maka di Majlis Taklim Al-Jamali ini ada TKM, Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, asalnya dari almarhum Simbah Haji Sanusi Langgen Banjar, betul ya? Mbah Sanusi punya putra itu almarhum Pak siapa? Pak Sadun. Pak Sadun itu alumni pesantren saya, zaman bapak saya. Dulu mondok di Merjan Purworejo. Punya putra Gus Hasan, Gus Husain itu. Kita kalau cari guru tarekat yang jelas sanadnya, pengambilan keilmuannya, maka Nabi mengatakan, "I'lam anna hadzal ilma dinun, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu," kata Nabi. Ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama, harus jelas dari siapa kalian ambilnya. Jangan asal ambil, betul? Kalau bapak mengambil ilmu tarekat, talqin kepada almarhum Pak Kiai Sabtu atau dari Mbah Sanusi, syaratnya jelas. Mbah Sanusi mengambil ilmu tarekat dari Simbah Haji Bustomul Karim Lampung. Mbah Bustomul Karim mengambil dari Mbah Ki Husain Paret Bangkangkung Kawenganten, kelahiran Jemur Bejaguan Kebumen. Mbah Sanusi kelahiran Tambak Progaten Klirong. Mbah Bustomul Karim Lampung kelahiran Pager Kodok Wonosari Kebumen. Jadi Mbah Sanusi dari Mbah Bustom, Syekh Bustom dari Syekh Husain. Yang cucu Syekh Husain hari ini jadi Kepala Biro Administrasi Dikbud Pusat.
Ibu Dr. Mustamimah MA tinggal di Serpong sana, tinggal di Serpong. Jadi Syekh Sanusi Langgeng dari Syekh Bustamul Karim Waimuna Padang Ratu Lampung Tengah, Syekh Bustamul Karim dari Syekh Husain Paret Bangkang Kawanganten, Syekh Husain dari Syekh Sirat Johor Baru Malaysia, kelahiran Bonten Purworejo. Syekh Sirat dari Syekh Zarkasi Berjan Purworejo. Syekh Zarkasi dari Syekh Abdul Karim Banten, paman Syekh Nawawi Banten. Syekh Abdul Karim dari Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Jadi jelas sangat keilmuannya. Jadi Syekh Zarkasi Berjan Purworejo mengambil ilmu tarekat dari Syekh Abdul Karim seangkatan dengan Syekh Asnawi Caringin. 4 ulama besar di Pulau Jawa, guru-guru tarekat, mursyid khalifah, itu semuanya muridnya Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat mengangkat 4 muridnya menjadi mursyid, menjadi khalifah tarekat. Pertama Syekh Abdul Karim Banten, paman Syekh Nawawi Banten, wafat di Maklang dari Tanara. Belakang Masjid Tanara ada kuburan, di dekat sawah agak ke timur ada tulisannya makam guru tarekat Syekh Abdul Karim. Maaf, itu gak benar. Itu bukan makamnya Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim makamnya di Ma'ala Mekah. Itu makamnya gurunya Syekh Abdul Karim, namanya Syekh Bukhari di Tanah Raja. Itu. Jadi Syekh Khotib Sambas Kalimantan mengangkat khalifah mursyid 4 muridnya. Pertama Syekh Abdul Karim Banten, kedua Syekh Nawawi bin Umar Tangerang Banten, yang ketiga Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, gurunya Abah Sepuh Suryalaya Tasikmalaya Syekh Abdul Mubarak. Yang keempat Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Ini sejarah tarekat. Syekh Abdul Karim punya murid Syekh Asnawi Caringin. Syekh Asnawi punya murid Buya Dimyati Cilongok Pasar Kemis. Ayahnya Buya Uji Turtusi. Di Banten ini Buya Dimyati ada 2. Ada Buya Dimyati Cilongok, ada Buya Dimyati Cidahu. Buya Dimyati Cidahu itu tarikatnya Sadiliyah. Beliau mengambil dari Simbah Haji Dalhar bin Abdurrahman waktu Jamal Muntilan Magelang. Mbah Dalhar dari Syekh Muhtarar Maki. Buya Dimyati Cidahu ayahnya Buya Muhtadi. Ini jelas pengambilannya. Maka kita warga NU, kita contoh Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Mbah Hasyim Asy'ari punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Hasyim Asy'ari pertama Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Yang kedua Simbah Haji Soleh Darat Semarang. Itu guru syariat, guru yang mengajarkan wudu, sholat, zakat, puasa, haji. Adapun guru tarekatnya Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang ketika mengaji di Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas, beliau mengambil ilmu tarekat talqin biat kepada Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Maka Mbah Hasyim Asy'ari pun tarekat. Kalau sudah ngerti
pendiri NU tarekat, kok masih ada pengurus NU yang belum tarekat gitu. Hasyim Asy'ari pendiri NU tarekat, kok masih ada pengurus NU yang belum tarekat. Itu berarti pengurus NU yang belum tarekat gitu. Hasyim Asy'ari punya cucu pernah jadi presiden yang tarekat. Siapa? Gus Dur. Gus Dur punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Gus Dur pertama Kiai Haji Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang. Mertuanya Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Pati. Guru syariatnya Gus Dur yang kedua Kiai Haji Khudori Ihsan Tegalrejo Magelang. Gus Dur dulu mondok di Tegalrejo. Adapun guru tarikatnya Gus Dur tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai ketua umum PBNU, Gus Dur talqin bi at-thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Sruweng Kebumen. Siapa Kiai Son Haji? Mertuanya Kiai Haji Asrori Ishak Kedinding Surabaya. Jadi Gus Dur itu tarekat. Maka Gus Dur menjelang wafatnya mentenarkan syair tarekat. Syairnya orang Gandaria Selatan banyak yang hafal, walaupun pakai bahasa Jawa. Dubolo konco ayo priyo wanita